Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pelajaran tafsir di pertemuan yang kedua ini ya. Di pertemuan pertama dulu tentang muqaddimah dari surat Al-Lail, di mana di dalam muqaddimah itu dijelaskan bahwa poin-poin yang dibahas di surat Al-Lail adalah amal usaha manusia saat di dunia, kemudian endingnya atau nihayahnya nanti di akhirat ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka sesuai dengan amalnya. Itu isi dari muqaddimah pada pelajaran yang lalu atau pada pertemuan pertama. Di sini Ustazah perlu ingatkan dalam belajar tafsir juga antum dan antuna harus menguasai pula mufrodatnya ya. Jadi silahkan terus dipelajari dan dihafalkan mufrodatnya. Di antara mufrodatnya adalah Ustazah bacakan yaghsha yughatti bidzolamihil ardo, artinya menutupi. Tajalla inkasyafa bidiyaihi, nampak terang benderang. Lasyatta la mukhtalifun, bermacam-macam, dan seterusnya. Jangan lupa setiap pertemuan hafalkan 3 mufrodat, dan hafalkan pula terjemahnya ya. Karena dengan menguasai mufrodat, insya Allah suatu saat antuna akan bisa memahami Al-Quran. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 1 sampai dengan 3. Ustazah bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Untuk terjemahnya silahkan lihat di buku terjemah ya. Jadi supaya lebih menyingkat bisa baca terjemah sendiri. Nah, ini isinya belum masuk pada poin-poin yang ada di muqaddimah kemarin. Sebelum Allah menjelaskan tentang isi dari surat Al-Lail, Allah bersumpah terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa yang akan disampaikan oleh Allah, poin-poin dari surat Al-Lail itu sangat penting. Maka Allah mengawalinya dengan sumpah-sumpahnya. Dan tujuan dari sumpah tersebut ya, selain menandakan bahwa yang akan dibahas itu adalah sesuatu yang penting, tujuan dari sumpah tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segalanya. Allah berkuasa dengan hal-hal yang disebutkan di dalam sumpah tersebut ya. Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kebesarannya ya. Allah menunjukkan pentingnya hal yang akan dibahas pada ayat yang disampaikan setelah sumpah tersebut ya. Kita mulai dari surat Al-Lail ayat 1. Wallaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ibu bacakan dulu, ibu artikan dulu tafsirnya. Aqsamallahu subhanahu bil laili, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Indah itu bukan anda ya, tapi indah. Indama yughatti bidzolamihil ardo, ketika kegelapannya menutupi bumi, wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Di sini Allah bersumpah dengan waktu malam. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam? Itu menandakan bahwa Allah berkuasa untuk merubah waktu siang ke dalam waktu malam ya. Kemudian juga Allah menunjukkan kebesarannya. Allah menunjukkan bahwa waktu malam itu adalah waktu yang sangat penting untuk makhluknya, terutama untuk manusia ya. Karena waktu malam adalah waktu untuk beristirahat ya, dari aktivitas. Kemudian
betapa pentingnya, maka Allah bersumpah dengannya. Ya, di sini tadi disebutkan Allah bersumpah dengan waktu malam, di mana pada saat malam itu, kegelapan malam itu bisa menutupi bumi dan bisa menutupi apa saja yang ada di atasnya. Ya. Kita ingat pada pelajaran kelas 7 dulu ya, ada wal asri. Allah bersumpah dengan waktu waktu asar, waktu sore. Sekarang di dalam surat Al-Lail Allah bersumpah dengan waktu malam. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Wa aqsamallahu subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bin nahari, dengan waktu siang, idzang kasyafa an zalamil laili, ketika ketika tersingkap darinya kegelapan malam, bidiyaihi, dengan sinarnya. Jadi di ayat kedua ini Allah bersumpah dengan waktu siang. Ketika waktu siang semua kegelapan itu tidak ada, tersingkap semua, hilang semua kegelapan malam, bidiyaihi, karena adanya sinar. Ya. Karena adanya sinar pada waktu siang tersebut. Ya. Tadi pada waktu malam semua yang ada di atas bumi tertutupi. Sekarang pada waktu siang ya menjadi terang benderang karena adanya sinar. Nah, kenapa Allah bersumpah pada waktu siang? Ini menandakan bahwa waktu siang itu juga waktu yang sangat diperlukan, yang sangat dibutuhkan oleh makhluknya, terutama oleh manusia. Maka kenapa Allah bersumpah dengan waktu siang? Selain itu, Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah bisa menjadikan waktu siang. Allah bisa merubah atau menggeser waktu siang, waktu malam ke dalam siang. Ya. Bisa menjadikan siang dan malam itu bergantian, secara silih berganti. Di situ Allah menunjukkan kekuasaannya, yang kadang-kadang lebih panjang siangnya, yang kadang-kadang lebih panjang malamnya. Ya. Di situ bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menangis ketika beliau baru saja menerima ayat tentang pergantian siang dan malam, yaitu ayat yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah suatu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ikhtilaful laili wan nahar. Ketika membaca ayat itu Rasulullah menangis. Karena apa? Karena mengagumi kebesaran Allah yang bisa menciptakan siang dan malam itu secara bergantian. Tidak ada sepandai apapun manusia yang bisa menciptakan siang dan malam. Hanya Allah yang bisa. Ya, hanya Allah yang berkuasa menciptakan siang dan malam itu secara bergantian. Ya. Jadi itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, waktu siang dan malam adalah waktu yang sangat diperlukan oleh manusia, sebagaimana di dalam ayatnya, waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha. Kami jadikan al-lail libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, yang dimana pakaian itu fungsinya adalah melindungi tubuh. Allah jadikan waktu malam itu waktu untuk istirahat, yang dengan istirahat itu kesehatan tubuh akan terlindungi. Waja'alnan nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu
adalah tempat atau waktu untuk mencari ma'isyah. Setelah istirahat di waktu malam, siangnya untuk berma'isyah, mencari ma'isyah, beraktivitas. Sehingga seimbang antara istirahat dan beraktivitas. Ya. Itulah kekuasaan Allah, itulah kemurahan Allah, Rahman dan Rahim Allah kepada hambanya, terutama kepada manusia. Dan yang berikutnya, ayat ketiganya, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ayat yang ketiga ini Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah dengan zatnya sendiri yang bisa, yang berkuasa menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Wa aqsamallahu subhanahu bi khalqiz zawjain, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaan pasangan az-zakaro, bukan az-zikru yaitu ya, az-zakaro wal unsa, laki-laki dan perempuan, min ma'in wahidin, dari air yang satu. Maksudnya dari sperma dan ovum sama, baik yang lahir laki-laki ataupun yang lahir perempuan dari rahim ibunya itu dari bahan yang sama, yaitu dari sperma bapaknya dan dari ovum ibunya sama, ya. Tempatnya bersemayamnya juga sama, yaitu di rahim. Bisa lahir perempuan, bisa lahir laki-laki, itu adalah karena kekuasaan Allah. Di situ juga Allah menunjukkan kekuasaannya, ya. Bisa menciptakan laki-laki, bisa menciptakan perempuan, ya. Allah berkuasa pada seseorang bahwa seorang itu punya anaknya hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja. Ada yang punya anak laki-laki dan perempuan, bahkan ada yang tidak punya anak. Itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa direkayasa oleh dokter manapun. Itu tanda bahwa wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ayat 3 dari surat Al-Lail ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah bisa menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan secara mutlak, ya. Dokter nggak bisa, ya. Hanya penelitian tapi belum tentu benar, ya. Yang bisa menentukan laki perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di ayat 3 ini juga Allah menunjukkan kekuasaannya yang mampu menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi itu 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Lail, ya. Allah bersumpah dengan waktu malam ketika menutupi cahaya siang, atau ketika semua yang ada di atas bumi tertutupi. Allah bersumpah dengan waktu siang ketika semuanya terang benderang, di mana siang dan malam itu adalah waktu yang sangat diperlukan oleh makhluknya, terutama manusia, karena manusia butuh istirahat dan butuh beraktivitas, ya. Kemudian ayat yang ketiga juga Allah menunjukkan kekuasaannya lagi dengan berkuasanya Allah, ya, menentukan manusia itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, setelah 3 sumpah ini nanti baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat yang poin-poinnya sudah disampaikan pada saat pertemuan pertama dulu, yaitu pokok dari surat Al-Lail itu dimulai pada ayat keempat dan seterusnya, ya. Dan yang semacam ini banyak, ya. Allah bersumpah, Allah akan membahas suatu hal di dalam satu surat diawali dengan sumpah dulu, di mana sumpah itu menunjukkan kekuasaannya. Dan banyaknya bersumpah dengan waktu, ya. Karena betapa pentingnya waktu, ya. Banyaknya Allah bersumpahnya
dengan waktu, diawali dengan sumpah-sumpah yang berkaitan dengan waktu, ya. Ini bisa kita ambil ibrah bahwa waktu itu sangat penting. Kita tidak boleh membuang-buang waktu, ya. Untuk pertemuan kedua kita cukupkan sekian, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan ketiga, masih online ya, pada pertemuan ketiga nanti ya. Insya Allah kita akan bahas ayat 4 sampai dengan 11 ya. Jadi pertemuan kedua ini ayat 1 sampai dengan 3. Mohon aja semuanya, semoga semuanya sehat walafiat. Kita cukupkan sekian tafsir pada pertemuan kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, bisa nanti pada sesi Zoom.